Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Ada yang penasaran gak sih kenapa kita bisa makan, tidur, dan tumbuh besar? Itu semua karena kita makhluk hidup loh. Nah, makhluk hidup itu punya ciri-ciri khusus yang membedakan kita sama benda mati kayak batu ataupun meja. Penasaran apa saja ciri-cirinya? Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama, makhluk hidup memiliki kemampuan untuk bergerak. Nggak ada makhluk hidup yang diam saja kan? Semua makhluk hidup pasti punya gayanya masing-masing. Hewan mah gampang buat ngelihat gerakannya. Dari kucing yang ngejar-ngejar bola sampai burung yang terbang tinggi. Tapi coba bayangkan kalau tumbuhan, gimana gerakannya? Nah, tumbuhan ini agak beda. Gerakan tumbuhan cukup sulit untuk diamati. Salah satu gerakan tumbuhan yang mudah untuk diamati yaitu gerakan putri malu. Coba deh kamu sentuh daun putri malu. Pasti langsung nutup kayak malu-malu kucing gitu. Selain itu, tumbuhan juga dikatakan bergerak kalau lagi tumbuh atau lagi ketemu cahaya matahari. Tapi gerakan yang dimaksud bukan gerakan karena angin loh ya. Jadi intinya semua makhluk hidup itu bergerak. Yang kedua, makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Pas kamu baru lahir nih, coba tinggi kamu berapa? Coba bandingkan dengan sekarang. Jauh lebih besar bukan? Atau pernah nggak sih kamu ngelihat bibit tanaman yang kecil banget, terus lama-lama sekarang menjadi pohon yang gede? Nah, itu dia yang namanya tumbuh. Semua makhluk hidup pasti ngalamin proses seperti ini. Ada yang tumbuhnya cepet banget, kayak jamur. Tapi ada juga yang santai tumbuhnya, kayak pohon beringin. Tahu nggak kalau sebenarnya proses pertumbuhan itu diiringi dengan perkembangan, yaitu proses menuju ke arah dewasa. Kamu yang dulu punya mulut, tapi belum bisa digunakan untuk ngomong. Coba sekarang, kamu punya mulut, dan mulutmu pasti sudah bisa digunakan untuk ngomong apa saja. Ya kan? Begitu juga dengan organ-organ yang lain. Ia berkembang jauh lebih sempurna dibandingkan dulu waktu kamu masih kecil. Jadi intinya kalau pertumbuhan itu bertambahnya ukuran, sedangkan perkembangan merupakan bertambahnya kedewasaan atau kematangan. Yang ketiga, makhluk hidup memiliki kemampuan reproduksi. Pernah nggak ngelihat kucing yang punya anak kecil-kecil? Atau ada tanaman yang berbuah? Nah, itu dia yang namanya reproduksi. Semua makhluk hidup punya caranya masing-masing buat nambah anggota keluarganya. Ada yang bereproduksi secara pasangan, kayak manusia. Cara ini disebut dengan reproduksi seksual, karena harus ada peleburan antara sel kelamin jantan dan kelamin betina. Tetapi ada juga yang makhluk hidup itu bereproduksi secara sendirian, kayak bakteri. Cara ini disebut dengan reproduksi aseksual, karena bakteri bisa bereproduksi dengan cara membelah diri, tanpa harus ada pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Jadi intinya reproduksi itu adalah menghasilkan keturunan. Yang keempat, makhluk hidup menanggapi rangsang. Pernah nggak sih kamu nggak sengaja nyentuh panci yang panas terus langsung tiba-tiba narik tangan? Nah, itu tuh yang namanya kita lagi ngerespon terhadap suatu rangsangan, yaitu rangsangan yang berupa suhu panas. Nah, semua makhluk hidup pasti bisa ngerasain rangsangan di sekitarnya dan ngelakuin sesuatu buat menghadapinya. Contohnya kayak tanaman bunga matahari yang dia bergerak ngikutin arah matahari. Keren kan? Mereka juga bisa ngerasain adanya rangsangan loh. Yang kelima, makhluk hidup membutuhkan nutrisi. Pernah ngerasain lapar habis main seharian? Nah, itu tandanya tubuh kita butuh nutrisi buat ngisi ulang energi. Kita dapetin energi dari nutrisi pada makanan. Hewan juga gitu. Mereka makan tumbuhan atau hewan lain untuk dapatin energi. Energi itu kayak bensin buat tubuh kita, yang bikin kita bisa lari-lari, tumbuh gede, dan banyak lagi. Organisme yang mendapatkan energi dengan cara memakan organisme lain disebut dengan organisme heterotrof. Sedangkan organisme yang dapat membuat makanan sendiri disebut dengan organisme autotrof. Contoh dari organisme autotrof adalah tanaman. Tanaman bisa bikin makanan sendiri pakai sinar matahari loh. Prosesnya disebut dengan fotosintesis.
Fotosintesis adalah proses pengubahan senyawa sederhana berupa karbon dioksida dan air menjadi senyawa kompleks yaitu glukosa. Selain glukosa, hasil fotosintesis adalah oksigen. Yang keenam, makhluk hidup bernafas. Pernah nggak ngerasain sesak nafas kalau lagi lari-lari gitu? Itu tandanya tubuh kita lagi butuh oksigen. Semua makhluk hidup termasuk hewan dan tumbuhan butuh oksigen buat bernafas. Bayangin aja, oksigen itu kayak bensin buat tubuh kita. Kita pakai oksigen buat bakar makanan dan dapetin energi buat aktivitas sehari-hari. Selain energi, hasil sampingan dari respirasi atau pernapasan seluler adalah karbon dioksida dan uap air. Yang keduanya dikeluarkan oleh tubuh saat menghembuskan nafas. Nah, yang unik ini yaitu pada tumbuhan. Tumbuhan juga butuh oksigen, tapi mereka juga ngeluarin oksigen buat kita. Mereka butuh karbon dioksida untuk fotosintesis dan mengeluarkan oksigen hasil dari fotosintesis. Jadi kita sama tumbuhan itu kayak lagi tukeran barang gitu kan. Kita ngasih karbon dioksida, mereka ngasih ke kita oksigen. Yang ketujuh, makhluk hidup menghasilkan zat sisa. Pernah ngerasain haus habis olahraga? Atau ngerasa badan jadi lengket kalau lagi kepanasan dengan keringat yang bercucuran? Nah, itu tandanya tubuh kita lagi ngeluarin zat sisa. Semua makhluk hidup, termasuk kita, itu kayak pabrik kecil yang terus ngeluarin produk-produk sampingan. Produk sampingan ini kalau nggak dibuang, bisa bikin kita sakit. Makanya kita perlu buang zat sisa, baik berupa keringat, urin, dan hembusan nafas, untuk mengeluarkan racun di dalam tubuh kita. Tumbuhan juga gitu. Mereka buang karbon dioksida dan zat sisa lainnya lewat stomata daun. Yang kedelapan, makhluk hidup tersusun dari sel. Pernah nggak ngebayangin tubuh kita itu kayak susunan Lego? Mirip banget seperti itu. Cuman bedanya, Lego kita itu namanya sel. Semua makhluk hidup, dari yang sekecil bakteri sampai sebesar paus, terbuat dari sel. Ada yang cuma satu sel, kayak ameba. Tapi ada juga yang punya banyak banget sel, kayak kita nih. Makhluk hidup yang tersusun dari satu sel disebut dengan uniseluler. Sedangkan makhluk hidup yang tersusun dari banyak sel disebut multiseluler. Nah, yang unik adalah virus. Virus itu nggak bisa dibilang makhluk hidup, tapi nggak bisa juga dibilang benda mati loh. Soalnya dia nggak punya sel, dia cuman kayak paket kecil yang isinya cuma protein dan DNA atau RNA saja. Nah, untuk virus ini kita akan belajari lebih dalam nanti. Oke, sekarang cukup sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up.